Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 7 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Zakaria pasal yang ke-10. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sekalian. Kalau kami masih ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, dan kami mau mengisi hari-hari kami bersama dengan Tuhan dan kebenaran firman-Mu yang menjadi landasan hidup kami. Mampukan kami untuk kami dapat mengerti ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Juga Engkau yang memampukan kami untuk dapat melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Zakaria pasal 10 ayat 1 sampai yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat. Akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat. Dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang kudus. Sehingga ketika umatnya terus hidup tidak taat, maka Tuhan pasti akan menjatuhkan hukuman. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7 demikian, kekudusan menjadi standar bagi kehidupan umatnya. Kekudusan yang dinyatakan ketaatan akan firman-Nya, itulah yang dikehendaki dan diinginkan oleh Tuhan Allah yang kudus. Apalagi jika dosa menyembah berhala, maka hukumannya sangat berat yang dijalani oleh umatnya. Karena mereka adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, konsekuensinya adalah mereka harus hidup dalam ketaatan. Dan tentunya ketaatan mereka bukanlah untuk diri mereka sendiri, sebagaimana Tuhan sudah memberkati mereka, tetapi tentunya boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama tadi yang kita baca dimulai dengan seruan kepada umat untuk meminta hujan kepada Tuhan. Pasalnya Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Di situ dikatakan Tuhan juga yang memberikan kekeringan sebagai hukuman atas umatnya yang telah tidak taat pada perjanjiannya. Musa sudah memperingatkan hal itu seperti yang tertulis dalam Imamat pasal 26 ayat 19. Juga diulang di dalam Ulangan pasal 28 ayat 23 secara tersirat, ya, Tuhan mengatakan bahwa Ia meminta umatnya untuk bertobat serta meminta pengampunan kepadanya karena kehidupan yang tidak taat dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Jika mereka berbalik pada Tuhan, Ia akan menurunkan hujan lebat dan juga tumbuh-tumbuhan pun akan tumbuh kembali di padang mereka. Penyebab murka dan hukuman Tuhan terlihat di dalam ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua ditunjukkan bahwa umat Tuhan sudah menyembah terafim. Apa itu terafim? Terafim adalah patung berhala rumah. Ya, di dalam Kejadian pasal 31 ayat 19 menjelaskan mengenai terafim, yaitu patung berhala rumah. Mereka juga datang kepada juru-juru tenung untuk mendapatkan penglihatan dan mimpi. Padahal itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Oleh sebab itulah
Tuhan menghukum umat yang sesungguhnya sangat dikasihinya. Umat yang telah melanggar dengan memberikan kekeringan pada ladang mereka sehingga mereka tercerai-berai seperti domba yang tidak bergembala. Salah satu dosa yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan adalah penyembahan berhala. Sekali lagi, dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan adalah penyembahan berhala. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang cemburu. Dalam Keluaran pasal 20 memberikan penjelasan bagaimana Israel diminta untuk taat hukum-hukum Musa. Dan Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang cemburu. Cemburu ketika umat yang sudah dipilihnya, yang seharusnya mengabdi dan menyembah kepadanya, tetapi berpaling kepada Allah lain. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan menghukum bagi setiap umatnya yang berperilaku demikian. Bahkan di dalam kehidupan orang Israel mereka akan menerima hukuman yang sangat berat bagi setiap orang yang menyembah berhala. Tuhan bahkan akan membalaskan sampai pada keturunan yang ketiga dan keempat. Di dalam ayat yang ke-20, Keluaran 20 ayat yang kelima mengatakan demikian. Namun kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Allah juga adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih. Dia akan mengampuni setiap pelanggaran umatnya, kesalahan umatnya, dosa-dosa umatnya ketika mereka berbalik dan bertobat. Bertobat artinya menyadari bahwa apa yang dilakukan telah melanggar dan melawan Allah dan membuat duka cita di hati Allah, berbalik untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Itulah pertobatan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Apakah masih ada berhala di dalam kehidupan kita? Di masa sekarang berhala itu adalah ketika pusat perhatian kita, pusat kehidupan kita bukanlah Tuhan. Dan kita merasa senang ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita pusatkan itu. Dan ketika itu bukanlah Tuhan, itulah berhala di masa kini. Berhala itu bisa saja berwujud kekuasaan, juga bisa berwujud uang, atau mungkin juga segala sesuatu yang kita prioritaskan di dalam hidup kita selain daripada Tuhan. Jika masih ada di dalam kehidupan kita yang kita dahulukan lebih daripada Tuhan, marilah kita segera bertobat. Sebab semua itu adalah berhala. Bukan Tuhan tidak ingin kita berfokus terhadap satu pekerjaan, terhadap segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah pusat kehidupan kita, harapan kita, sandaran kita hanyalah Tuhan saja. Maka Tuhan sang pemberi berkat, Dia yang akan mencurahkan berkatnya tepat pada waktu yang Tuhan sudah siapkan untuk anak-anaknya yang hidup bagi Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, jangan biarkan berhala-berhala itu ada di dalam diri kita. Mari kita bersihkan, mari kita singkirkan. Sebab dikatakan firman Tuhan, Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Tidak berkenan ketika kita melakukan satu tindakan bukan dilandaskan atas iman kepadanya, tetapi kepada yang lain. Penyembah berhala adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dan marilah kita senantiasa menjadi penyembah-penyembahnya yang berkenan kepada Tuhan. Penyembah-penyembah Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan rela sedia untuk melaksanakan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Rela dan setia untuk melayani Tuhan dengan tulus hati dan sukacita. Karena hanya itulah bagian yang kita bisa lakukan sepanjang hidup yang dipercayakan Tuhan atas kita sekalian. Mari kita berdoa kiranya untuk meminta hikmat, meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita tidak terpengaruh dengan ajakan ilah-ilah di zaman sekarang sehingga menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi marilah kita senantiasa giat selalu melakukannya,
menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, supaya apa yang kita kerjakan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah, pelayanan, dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tentunya itulah yang menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan Tuhan yang disembah, Dia adalah Tuhan yang memberkati umatnya yang dengan setia melakukannya dengan ketulusan hati untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Kami mau menjadikan hidup kami kesempatan untuk menyembah hanya kepada Tuhan, untuk mengabdi hanya kepada Tuhan, melayani hanya kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.